Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zuraida Anissa Aswa, salah satu mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor tradisi perang obor yang ada di Desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan wawancara bersama petinggi Desa Tegal Sambi. Kemudian saya akan melakukan rekonstruksi pengetahuan masyarakat menjadi sains ilmiah. Yuk simak terus video ini. Nama Nurul Zuraida saking Prodi Jaringan Islam di Semarang. Ini kalau bagi mengenai tradisi perang obor yang biasa, tentunya kalau memberikan satu soal pada tinggalkan pegasan itu akan berapa? jadi tinggi sudah 11 tahun dari tahun yang ke-11. Kalau tinggalnya saya menikah tahun 2003, ya berarti udah berapa ya, 21 ya. Jadi pertama kali Ya, jadi perang obor itu adalah puncak dari acara sedekah bumi. Sedekah bumi yang dilaksanakan tiap 1 tahun sekali. Ini puncak acaranya di Tegal Sambi ada perang obor. Perang obor sendiri itu dulu terjadi ketika kurang lebih 500 tahun yang lalu itu Tegal Sambi ada tokoh atau sesepuh atau leluhur desa yang bernama Kiai Babatan, orang yang sangat kaya dengan banyak sekali hewan ternaknya, sehingga dia dibantu oleh salah satu kerabatnya yang namanya Mbah Gendong dalam mengelola atau merawat hewan ternaknya. Nah, pada awalnya dalam kerjasama merawat hewan ternaknya itu tidak jadi masalah apa-apa, sehingga lancar-lancar saja. Hingga pada suatu pernikahan itu hewan ternaknya mulai ada yang sakit, mungkin ada yang mati. Kemudian Mbah Kiai Babatan itu melihat dan beliau sedang membakar ikan di tepi sungai, kemudian makan ikan di sungai. Mbah Kiai Babatan itu mungkin miskomunikasi ya, jadi menganggap bahwa beliau tidak melaksanakan tugas sesuai kesanggupannya. Kemudian dengan emosi, Mbah Kiai Babatan mencabut obor dari kandang yang berhubungan belum ada listrik, mungkin untuk peperangan dan juga untuk mengusir serangga yang nyamuk itu. Obor itu dikumpulkan ke Mbah Gendong. Karena tidak menerima di perlawanan seperti itu, membalas dengan mengumpulkan obor itu ke Mbah Kiai Babatan, sehingga beliau berdua bertiga beberapa saat. Dan setelah beberapa saat beliau berdua bertiga itu, teman-temannya malah pada lari tunggang-langgang. Dengan yang lari sehat, baik sehat itu, sehingga beliau berdua menghentikan pertikaiannya, menganggap bahwa penyakit atau roh jahat yang ada di hewan itu sudah hilang. Kemudian berwasiat supaya kelak anak cucunya istilahnya mengabadikan atau melaksanakan perang obor itu sebagai momentum untuk mengingat bahwa pernah ada hewan ternak yang sakit bahkan mati. Kemudian setelah mereka perang obor itu tentu saja atas izin Allah ya, sehingga dengan itu sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa perang obor itu menjadi salah satu ritual tolak bala. Bulannya bulan Apit atau besar ya, bulan Apit, harinya Senin Pahing. Untuk tahun ini nanti jatuh di tanggal 20 Mei, Senin Pahing di bulan Apit. Nah, kita besok pagi jam 8 dari sebelumnya itu sudah mulai
prosesi perang kurang lebih 35 hari berupa kegiatan harian itu berziarah ke makam Leluhur. Jadi besok siang jam 1 atau setengah 2 itu Mbak berziarah ke makam Mbak Tegal. Jadi yang ini orang yang kita bisa bersama pertama kali besok. Mungkin nanti hari Kamis malam juga kita harian lagi di perempatan. Itu diyakini sebagai makamnya Mbak Gemblong, tapi makamnya sudah tidak terlihat. Di Mbak Tegal masih ada. Perangkat sebenarnya itu di kafe. Iya. Itu kenapa harus yang paling kecil? Aku udah lihat di kafe sendiri. Alasan apa ini? Mungkin itu bertepatan pada saat Mbak Gemblong dan Mbak kegiatan pernikahan itu Senin Pahing. Oh, yang sendiri terlihat sih. Senin Kamis itu ya kalau Senin Kamis ya, cuman memang di awalnya Senin Pahing, terus Kamis, terus Senin lagi, terus Kamis lagi. Kalau dari sisi agama Islam dari Senin Kamis sampai hari Baik ini ya karena ke Sandi. Jadi aku sini kan sampai dari Anaknya ya ada perangkat desa, ada RT, teman itu yang ngurusi buat opernya, ada yang ngurusi beli karpol, ada yang ngurusi apa. Jadi kan pesen bulan sebelum acara coba pesen opernya, belaranya. Baru kan di bulan tamunya kan belara dalam lapangan itu dengan dibantu dengan paras daun pisang. Setelah selesai pas hari hanya tanggal 20 dimainkan di punya opor, jadi opornya panjangnya kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Jadi meter ada dua. Nah, itu buat sekitar itu 300 opor itu dimainkan oleh 30 orang. Jadi masing-masing orang memainkan 10 opor. Secara khusus tidak sih, hanya ya diambil pemuda tersabi yang sehat, yang berani, yang bernyali dan sportif. Berani karena dia ada risiko kena percikan api gitu. Berani, bernyali tapi sportif. Ya, tidak ada maksud untuk melukai lawannya, jadi selain perang-perangan. Sebelum mulai perang itu Iya, jadi sebelum perang itu bisa berangkat kira dari ini rumah tinggi, ada adar, ya, ada komat, tapi dikira sampai ke perempatan. pemainnya pakai dress code. Biasanya pakaian apa ya, pakaian Jawa gitu, pakaian celana komprang terus pakaian Jawa yang kan sehari seperti itu. Terus selama ini kan waktu perang Ya harusnya apa kita mau berdiri, kan mindset kena badannya, kepala, tangan, gitu. Ya, itu kita kenaikannya juga orang ada yang lupa. ya buka bakar dan ada mindset kena buka bakar. Makanya sebelum perang itu juga biasanya istri petinggi, istri wanita itu saya menyiapkan bukannya itu dari minyak kelapa yang dicampur dengan bantalan di kelapa di konten juga sebelum beberapa minggu sebelum perang itu itu beli belanja kelapa berapa ratus itu buat konten minyak kelapa murni dan bantalan itu dia ini bisa untuk mengobati luka bakar akibat perang. Tadi ada yang mengalami rasanya Ya mungkin ya agak sedikit sesak nafas gitu ya, yang ada satu enggak, tapi selama tidak ada masalah serius karena kan biasanya kalau ada yang capek harus istirahat. baru main. Iya, 30 pemain itu kan 15 berarti. Yang kalau 30 orang masing-masing mungkin ada 15 pasangan, 15 itu satu orangnya memainkan 10 obor itu kurang lebih ya 1 jam sampai 1 jam. Dan mereka kalau habis ketika mungkin sampai bisa istirahat minum dulu kan. Tidak terus main terus kan berarti kan 15 orang mungkin yang dua capek masih ada 13 yang main, tidak yang capek ini main lagi. Sebenarnya ada yang fakultas setelah jalan perang. Dampaknya apa ya kan? Dampaknya apa? Tradisi atau budaya itu terawat suatu saat akan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemudian kita sudah mendapatkan buah pengertian yang sifatnya nasional itu. Terus juga dengan melaksanakan perang obor itu menghidupkan ekonomi rakyat di orang-orang yang jualan adalah itu. Apa ini? Memang pada saat itu ya apa mungkin belum ada listrik tadi yang untuk penerangan itu
Melopor itu dari Belanda itu karena memang kan kita di desa pesisir ya, banyak pohon kelapa di pinggir pantai sehingga itu dililitkan dengan pelatas untuk obor untuk olahraga sekaligus mengusir serangga. Nonton itu ya Pak, kita mengeluarkan yang Ya ada makin semua tadi sumber kita ada ini waktu piramid itu ada perangkat desa laju yang ada bangsa yang bawa api lalu lebih yang sama bawa api kecil yang berarti yang menyebut pertama ini Pak Bupati itu menyebutnya dari obor kecil yang dibawa perangkat desa terus disebutkan obor besar baru mulai dimainkan. cara membuat obornya itu sendiri bahkan dengan komposisi antara desa sama kota-kotanya. Jadi yang di dalamnya darahnya mesti ikat tali dengan larasnya ke dalam pisang yang kering. Pemainnya kan juga tidak latihan atau Tidak ada latihan, cuma memang ada briefingnya, supaya nanti tidak mudah emosi. Kalau mungkin ada tentang percikan api, mungkin ada emosi, makanya pemainnya ya ada yang muda, tapi juga ada yang tua yang ya soal ngandani gitu loh, supaya mudah-mudahan nggak terpancing emosi. Tapi sejauh ini mereka melaksanakan dengan sukacita karena cerita dari orang-orang pemain obor itu, saya pernah tanya, tentang main obor nopo orang kapok gitu, kayak gitu. Ya ternyata merasakan ada keberkahan. Pas saat yang main perang obor itu, lalu terkena percikan api itu, dia merasakan ada keberkahan. Salah satu orang yang pernah, bahkan ada penonton yang kena itu, karena kan ada kadang penonton kecil penonton juga kena percikan itu, dia bisa, penontonnya bisa cerita, akbar, malah mobil itu malah rame gitu. Nah, saya tidak tahu ya, tapi itu mungkin sugesti ya. malam Pak ada sama Iya, keluarkan Pak. sama. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di tempat proses pembuatan obor dari tradisi perang obor. Nah, bisa kita lihat di sebelah saya, di sini adalah tempatnya dan sekarang kita akan melakukan wawancara atau kita akan telusuri lebih lanjut gimana sih cara pembuatannya. Yuk. Bapak Toriko. Ini jadi tripod Pak. Bawahipun Niki nggih daun kelapa dua. Jadi dua batang ya, Mbak. Dirangke, ditaleni. Nggih mangke. Nek pas digrebek ditaleni. jadi lebih banyak daun pisang. Iya, nih, lebih Pak, banyak daripada- daun pisang daripada. Ini kan cuma kecil, Mbak. Enggak saya pakai daun pisang kan itu kan kurang dilem bocor. Di ngobor kurang anu. Kurang lama. Iya, Pak. boten kurang lama. Sinari kan kurang Kurang menyala. ya, kurang menyala. Makanya jadi disedotan perempatan ini. Anu Mbak, ya kayak aku main jadi jajar Mbak. Sampai dibagi sampai 20 sampai ini 20 ini 30 jarak berapa 5 meter apa 10 meter 20. Oh, jadi Kan orang pemainnya titik-titik. ya pemainnya paling enggak kan sampai 40 orang. Kan 40 orang kemarin jaraknya berapa ratus meter namanya 500 meter kali berapa kan kesana kan dijajah ya. Ini 20. Nah obornya enggak banyak kan enggak sampai. Jadi Bapak pernah jadi pemain belum Mbak? Ya pernah Mbak, orang di sini ya pernah semuanya Mbak. Untuk uang makan sama saya itu 50. Untuk buat jajan 50 makan. Pamane yang awake kena gini ya segala dia parah. Berarti kagak minyak Iya minyak sok bisa Mbak. kelapa sama Ya, minyak minyak. telon langsung ya Pak? Itu minyak apa ya? Minyak kok gini. Ya tetap luka sih Mbak, ada mati alis hilang kabeh.
Brondol. Tangan gemes brondol geni-geni gitu. Nek mati ku masuk nang jero ngaten iki, Mbak. Sup nang jero ngene bikinge ya. Ngajo mlecot. Ini kan ini kebiasaan kan iso gokrokane ini kan iso masuk nang kabut. Oh jenenge wong geni kira. Tapi wong pas main itu ya ora berpikir. Rasa jatuh lorong enggak. Terasa napa-napa Nggih, wong cara wong emosi juga mana kan, Mbak. nek bakdo main nggih. Nah, niku. Nembe kerasa. Tapi kerasa. Walaupun alisnya itu keblubut ya, enggak. Enggak mau lihatnya keblubut. Aduh, alisku hilang kabeh. Kamu kena geni kesang satu. Isi uga dipoto. Pegawai niki tapi ini kan telepon abot ya coba. Gila enggak? Lho iki penting terus Yo, gila. Telepon dia mboten Pak. Yang salah nek paman ngaten, Mbak. Aku mlayu nek mau kesel itu kalau udah budak ya. Geni udah belum masih nek kerasa, Mbak. Tapi kan niatan udah melayu. Melayu Makanya jangan tinggal kan melayu gitu. Saya mau musuh tembiku nak melayu nyata Mbak. Gila. Oh nggih. Nggih. Ya tahu saya beriku yen kula sing niku dapat cetabekan barang. Kami. Awak-awakan betok obor nggih. Nggih. Nggih, ditarung ada bekan. Wonten yang berat, wonten yang Nggih, wonten nggih tergantung. Aku mau emosi dan semangat kan aku ataupun teng. plak program. Rekonstruksi pengetahuan masyarakat menjadi sains ilmiah berbasis etnostem. Yang pertama, etnosains, pengetahuan masyarakat. Para pemain terkadang mengalami gangguan pernafasan karena terlalu lama menghirup asap pembakaran. Sains ilmiahnya, asap obor mengandung partikel mikroskopis melalui saluran bronkial yang mudah masuk paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit seperti asma, bronkitis, PPOK, dan lain-lain. Yang kedua, pemain tidak pernah jera bermain meski tangan terluka sebab merasakan keberkahan setelah terluka. Untuk sains ilmiahnya, sistem gerak pada tubuh manusia disebut juga dengan sistem Mustokesta. Melalui pergerakan dalam perang obor memungkinkan gerakan yang aktif tangan dan kaki dan baik untuk kesehatan. Yang ketiga, minyak kelapa dan bunga telon digunakan sebagai ramuan yang diyakini dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Untuk sains ilmiahnya, proses penyembuhan luka bakar melibatkan beberapa tahap, termasuk peradangan, regenerasi jaringan, hingga penyembuhan luka. Minyak kelapa dapat meningkatkan kadar antioksidan dan kadar kolagen pada kulit untuk membantu proses penyembuhan luka. Selain itu, kandungan bunga telon untuk membantu mempercepat penyembuhan adalah tanin, saponin, fenol, dan lain-lain. Etnosains yang terakhir, pengetahuan masyarakat, perang obor adalah olahraga ekstrim yang dilakukan pada suhu panas akibat pembakaran obor. Sedangkan untuk sains ilmiahnya, obor yang dibakar terdapat perubahan dari energi kimia menjadi energi panas yang mengakibatkan kenaikan suhu pada sekitar lokasi perang obor. Etnostem yang kedua adalah etnoteknologi. Pengetahuan masyarakat, daun pisang dan daun kelapa kering digunakan karena dahulu belum ada penerangan dan dapat mengusir serangga. Faktanya, daun pisang kering dan daun kelapa kering secara alami mengandung senyawa organik seperti minyak atsiri. Beberapa minyak atsiri ini memiliki efek pengusir serangga tertentu dalam konsentrasi yang cukup tinggi.
Selain itu, ada pengetahuan masyarakat komposisi daun pisang kering ini lebih banyak dibanding daun kelapa kering yang bertujuan agar api dapat menyala dengan asap yang tebal. Sains ilmiahnya, senyawa-senyawa seperti lignin, selulosa, dan zat-zat organik lainnya dalam daun pisang dapat berperan dalam menghasilkan asap yang tebal ketika terbakar. Ethnoengineering. Pengetahuan masyarakat dua daun pisang kering diikat dengan janur kuning, kemudian daun pisang diletakkan di atas daun kelapa dan diikat menyilang. Sains ilmiahnya, janur kering memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan dan regangan sehingga dapat dimanfaatkan untuk obor. Etnostem yang terakhir adalah etnomatematika. Terdapat dua pengetahuan masyarakat. Yang pertama, obor yang dibuat memiliki berat yang bervariasi bergantung pada banyak daun pisang kering yang digunakan. Untuk sains ilmiahnya, dalam ilmu matematika, semakin banyak daun pisang kering yang digunakan, maka semakin berat obor saat diangkat. Perbedaan massa obor dapat diukur untuk mengetahui rata-rata massa obor. Yang terakhir adalah pengetahuan masyarakat bahwa lama waktu untuk menghabiskan 300 obor sekitar 2,5 jam, hingga api terakhir padam di sekitar lokasi kegiatan. Untuk sains ilmiahnya, penggunaan matematika untuk memodelkan penyebaran panas dan api dari obor dapat membantu memahami dinamika pembakaran dan resiko yang terkait di sekitar lokasi perang obor. Berikut adalah materi pembelajaran IPA SMP yang berkaitan dengan tradisi perang obor. Terdapat pada kelas 7 semester 1 mengenai perubahan konsep energi. Yang di sini ditampilkan adanya perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Kemudian di kelas 8 semester 1 mengenai sistem gerak pada manusia, dan juga pada semester 2 mengenai sistem pernafasan pada manusia yang berdampak pada asap tebal ini bisa menyebabkan adanya berbagai penyakit, misalnya adalah ispa, bronkitis, dan lain-lain. Video ini mengungkap tradisi perang obor yang syarat nilai budaya dan sejarah. Konservasi tradisi ini penting untuk menjaga identitas budaya di era modern. Implementasi media etnovlog dalam pembelajaran IPA memperkaya metode pendidikan dengan menggabungkan teknologi dan juga kearifan lokal, membuat pembelajaran lebih relevan dan juga lebih menarik. Mari lestarikan tradisi dan inovasi dalam pendidikan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan.